Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang risiko asuransi jiwa. Di sini saya mendapatkan ada 5. Yang pertama, kerugian yang terjadi secara kebetulan. Kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini terjadi karena sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak sengaja dilakukan. Misalnya, cacat akibat sakit atau kecelakaan. Bila terjadi risiko dilakukan dengan sengaja, berarti kerugian tersebut tidak ditanggung. Misal saja pemegang asuransi mengalami kecelakaan ketika melakukan balapan liar. Nah, perusahaan asuransi bisa menolak klaim tersebut karena tertanggung sengaja melakukan kegiatan yang mempunyai risiko celaka. Yang kedua yaitu kerugian nyata. Kerugian nyata adalah yang jelas dan bisa diukur kerugiannya dan bisa dibatasi waktu atau jumlah. Misalnya ketika seorang tertanggung mengalami kecelakaan dan mengalami cacat permanen dan tidak bisa bekerja, kerugian tersebut nyata dan akan ditanggung perusahaan asuransi sesuai ketentuan dalam polis. Yang ketiga yaitu kerugiannya berarti. Maksud kerugian yang terjadi bisa menimbulkan beban berat. Misalnya akibat kecelakaan, seseorang jadi tidak bisa bekerja selama 1 tahun sehingga tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk menanggung hidup keluarga. Yang keempat, tingkat kerugian harus bisa diprediksi. Besarnya kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi harus bisa diperkirakan di awal. Dengan begitu, premi yang harus dibayar pun bisa dihitung berapa besarnya. Nah, yang terakhir yaitu kerugian tidak menjadi katastrof. Arti dari katastrof adalah malapetaka besar yang datang tiba-tiba. Jadi perusahaan asuransi tidak akan menanggung risiko yang muncul akibat daerah tertentu sudah langganan banjir dekat gunung berapi atau ada potensi bencana lainnya. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya pemateri kedua, dan pemateri yang akan berikutnya akan menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Indah Puspita Dewi dengan NIM 11904044 akan melanjutkan materi tentang perbedaan asuransi jiwa dan anuitas. Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi, dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu. Nah, asuransi jiwa ini adalah janji tertulis dalam polis asuransi yang dibuat oleh penanggung terhadap tertanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila sesuatu terjadi kepada tertanggung. Penanggung menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan calon tertanggung. Jadi, asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan kepada yang ditinggalkan seperti anak, orang tua, atau yang lainnya sesuai dengan ahli waris yang ditunjuk bila tertanggung ini meninggal. Asuransi jiwa akan memberikan jaminan agar lebih tenang jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, termasuk kesehatan, ancaman kecelakaan, atau kematian. Nah, sedangkan anuitas ini adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan dalam selang waktu yang sama. Pada umumnya, anuitas adalah suatu pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap selang waktu dan jangka waktu tertentu secara berkelanjutan. Nah, anuitas ini sering disebut dengan anuitas pasti karena tidak bergantung oleh faktor-faktor yang lain selain tingkat suku bunga dan jangka waktu pembayaran. Anuitas ini sering ditemui dalam sistem pembayaran di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, seperti pengembalian kredit oleh pengambil kredit kepada bank atau institusi lainnya, pembayaran harga bulanan oleh bank, dan pembayaran lainnya. Nah, berbeda dengan anuitas pasti, pembayaran anuitas dalam aktuaria sering disebut sebagai anuitas hidup. Anuitas hidup merupakan suatu pembayaran jumlah tertentu yang dilakukan dalam selang waktu yang jangka waktu tertentu yang disertai dengan faktor kelangsungan hidup atau survival. Dengan kata lain, anuitas hidup merupakan anuitas pasti yang disertai dengan faktor usia hidup.
Faktor kelangsungan hidup sangat diperhatikan dalam aktuaria karena pembayaran dan manfaat yang diberikan dalam asuransi jiwa atau dana pensiun berkaitan dengan usia hidup seseorang, bergantung pada hidup atau meninggalnya seseorang. Anuitas hidup dapat digambarkan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh seseorang dengan usia hidup X. Dinotasikan dengan X akan hidup sampai T tahun. Untuk X dapat hidup sampai T tahun merupakan sesuatu yang belum pasti, karena X kemungkinan dapat meninggal dalam jangka waktu T tahun. Untuk itu, faktor kelangsungan hidup yang dimaksud merupakan suatu kemungkinan hidup, peluang hidup. Secara matematis, faktor kelangsungan hidup tersebut dapat diberikan dalam sebuah fungsi peluang yang sering disebut sebagai fungsi survival. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.